Apakah Yesus Tuhan atau Nabi? Pertanyaan apakah Yesus Isa, alaihi salam, seorang nabi atau Tuhan merupakan isu penting dalam perbandingan agama, khususnya antara Islam dan Kristen. Dalam Islam, kedudukan Isa jelas sebagai nabi dan rasul, bukan Tuhan atau anak Tuhan. Penjelasan berikut akan disusun berdasarkan dalil nakli, nas dari Al-Quran dan hadis, dalil akli, logika, rasio, dan tanda-tanda kebenaran mutlak menurut pandangan Islam. Dalil nakli, berdasarkan wahyu. 1. Yesus Isa adalah nabi, bukan Tuhan. Surah Maryam ayat 30. Sesungguhnya aku ini hamba Allah, dia memberiku kitab Injil, dan dia menjadikan aku seorang nabi. Isa sendiri menyatakan bahwa ia adalah hamba Allah dan seorang nabi, bukan Tuhan. Surah An-Nisa ayat 171. Sesungguhnya Al-Masih, Isa putra Maryam, adalah utusan Allah dan kalimatnya yang disampaikannya kepada Maryam, dan dengan tiupan roh darinya. Maka berimanlah kamu kepada Allah dan rasul-rasulnya dan janganlah kamu mengatakan, Tuhan itu tiga, berhentilah dari ucapan itu. Itu lebih baik bagimu. Sesungguhnya Allah Tuhan yang Maha Esa, Maha Suci dia dari mempunyai anak. Ayat ini menegaskan bahwa Isa adalah rasul, bukan bagian dari Tuhan. Surah Al-Maidah ayat 116. Dan ingatlah ketika Allah berfirman, wahai Isa putra Maryam, apakah engkau mengatakan kepada manusia, jadikanlah aku dan ibuku sebagai dua Tuhan selain Allah? Isa menjawab, Maha Suci engkau, tidaklah patut bagiku mengatakan apa yang bukan hakku mengatakannya. Ini adalah pengakuan Isa di akhirat bahwa ia tidak pernah mengklaim ketuhanan. 2. Dalil akli, rasionalitas, logika. 1. Tuhan tidak lahir dan tidak mati. Tuhan bersifat azali, tidak berawal, dan abadi, tidak berakhir. Sedangkan Yesus lahir, tumbuh besar, makan, tidur, dan menurut keyakinan Kristen, wafat meski dalam Islam beliau tidak disalib, melainkan diangkat ke langit. Logikanya, jika seseorang mengalami kebutuhan biologis, berarti ia bergantung, dan sesuatu yang bergantung tidak bisa menjadi Tuhan. 2. Tuhan tidak membutuhkan bantuan. Yesus berdoa kepada Tuhan Bapa, ini menunjukkan bahwa ia bukan Tuhan, tapi seorang hamba yang bergantung kepada Tuhan yang lebih tinggi. 3. Tuhan esa dan tidak beranak. Konsep tauhid sangat rasional, satu Tuhan, tanpa sekutu. Konsep Trinitas Tuhan terdiri dari Bapa, Anak, dan Roh Kudus bertentangan dengan akal sehat karena mengandung kontradiksi dalam esensi keesaan. 3. Tanda-tanda kebenaran mutlak dalam Islam, pandangan Islam. 1. Konsistensi wahyu. Seluruh ayat Al-Quran secara konsisten menyebut Isa sebagai hamba Allah, nabi, dan rasul. Tidak ada satupun yang menunjukkan bahwa Isa adalah Tuhan. 2. Mukjizat Isa atas izin Allah. Isa menghidupkan orang mati, menyembuhkan yang buta, dan membuat burung dari tanah, semua itu dengan izin Allah, biiznillah. Ini menunjukkan bahwa kekuatan itu bukan berasal dari Isa sendiri. 3. Kesaksian para nabi sebelumnya. Nabi-nabi sebelumnya selalu menyeru kepada tauhid penyembahan kepada satu Tuhan. Tidak ada nabi yang pernah menyerukan untuk menyembah manusia. Maka, jika Yesus adalah Tuhan, itu bertentangan dengan misi kenabian sejak Nabi Adam hingga Muhammad. Kesimpulan, berdasarkan dalil nakli, Al-Quran secara eksplisit menyebut Isa sebagai nabi dan menolak ketuhanannya. Dalil akli, Tuhan tidak membutuhkan, tidak lahir, tidak makan, minum, dan tidak mati. Tanda-tanda kebenaran mutlak, ajaran Islam tentang Isa konsisten, logis, dan sejalan dengan ajaran tauhid para nabi. Maka kesimpulannya, Yesus Isa, alaihi salam, adalah seorang nabi dan rasul, bukan Tuhan. Siap, mari kita lanjut. Kita bisa bahas dari dua arah. Sumber dari kitab Injil, Bible, yang menunjukkan bahwa Yesus bukan Tuhan secara eksplisit atau implisit. Pandangan para ulama tafsir tentang kedudukan Isa, alaihi salam dalam Islam. 1. Sumber dari kitab Injil, Bible. Walau umat Kristen meyakini Yesus sebagai Tuhan, dalam kitab mereka sendiri sebenarnya terdapat banyak ayat yang justru menunjukkan bahwa ia adalah manusia utusan Tuhan, bukan Tuhan itu sendiri. A. Yesus berdoa kepada Tuhan. Matius 26:39. Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Jika Yesus adalah Tuhan, kepada siapa ia berdoa? B. Yesus mengakui dirinya diutus. Yohanes 17:3. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau,
satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Di sini Yesus menyebut Bapa sebagai satu-satunya Allah yang benar dan dirinya sebagai utusan. C. Yesus mengakui dirinya bukan yang paling tahu. Markus pukul 13.32. Tetapi tentang hari atau saat itu tidak seorang pun yang tahu, malaikat-malaikat di surga tidak, dan anak pun tidak, hanya Bapa saja. Jika Yesus adalah Tuhan, mengapa ia tidak tahu hari kiamat? D. Yesus disebut anak manusia, dan bukan Tuhan. Dalam banyak ayat misalnya Markus pukul 8.31, Matius pukul 8.20, Yesus menyebut dirinya sebagai anak manusia, istilah yang menegaskan kemanusiaannya. 2. Tafsir ulama tentang Nabi Isa. A. Imam Al-Qurtubi, dalam tafsir surah Maryam. Beliau menegaskan bahwa Isa adalah manusia ciptaan Allah, bukan anak Tuhan. Semua mukjizat Isa disebut sebagai karamah yang diberikan oleh Allah, bukan bukti ketuhanan. B. Imam Fakhruddin Ar-Razi. Dalam tafsirnya terhadap An-Nisa, 171, beliau membantah keras konsep Trinitas, menyebutnya sebagai ijtima, nakidain, perkumpulan dua hal yang saling bertentangan. Tuhan tidak mungkin terbagi dalam tiga entitas. C. Ibnu Katsir. Dalam tafsirnya, ia menjelaskan bahwa Isa bukanlah Tuhan melainkan Rasul terakhir dari Bani Israel, dan ia diangkat ke langit serta akan turun kembali sebagai tanda kiamat, bukan untuk membawa agama baru, melainkan untuk menegakkan tauhid. Kesimpulan tambahan. Kitab Injil sendiri menyebut Yesus sebagai utusan, bukan Tuhan. Para ulama tafsir sepakat bahwa Isa adalah nabi, bukan Tuhan atau anak Tuhan. Perbandingan ini semakin menguatkan bahwa ajaran tauhid adalah satu-satunya kebenaran konsisten dari zaman ke zaman. Iya, ayo lanjut. Ini bagian yang menarik, karena memang ada beberapa ayat dalam Injil yang sering dikutip untuk mendukung ketuhanan Yesus, tapi jika dikaji lebih dalam, baik secara konteks bahasa maupun makna, justru tidak menunjukkan bahwa Yesus adalah Tuhan, malah menguatkan bahwa ia adalah utusan Tuhan. Berikut beberapa ayat yang sering disalahpahami, dan kita bedah maknanya. 1. Yohanes pukul 10.30, Aku dan Bapa adalah satu. Pemahaman yang salah, orang Kristen memahami ayat ini sebagai bukti bahwa Yesus adalah Tuhan karena, satu, dengan Bapa. Penjelasan sebenarnya, dalam bahasa Yunani asli, kata, satu, hen, yang digunakan adalah netral gender, bukan maskulin. Artinya bukan, satu pribadi, tapi, satu tujuan, atau, satu kehendak. Konteksnya, Yesus sedang berbicara tentang kesatuan misi dan kehendak, bukan identitas ilahi. Bahkan dalam Yohanes pukul 17.21, Yesus berdoa agar para pengikutnya menjadi satu sama seperti engkau dan aku adalah satu. Apakah itu berarti para murid juga menjadi Tuhan? Tentu tidak. 2. Yohanes 14:9, Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Pemahaman yang salah, dipahami bahwa Yesus dan Bapa adalah satu entitas ilahi. Penjelasan sebenarnya, ayat ini dalam konteks representasi, bukan identitas. Yesus adalah wakil Allah, pembawa firman-Nya, seperti halnya para nabi sebelumnya. Dalam Ibrani 1:1-2, dijelaskan bahwa Allah berfirman melalui para nabi, lalu pada zaman akhir melalui Yesus. Ini artinya Yesus adalah penyampai firman, bukan firman itu sendiri sebagai Tuhan. 3. Yohanes 1:1, Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Pemahaman yang salah, dipahami bahwa Yesus adalah firman, dan firman itu adalah Tuhan, berarti Yesus sama dengan Tuhan. Penjelasan sebenarnya, dalam teks Yunani, hologos and prostonteon, kaiteos and hologos, yang dalam gramatika Yunani mengandung nuansa makna, ilahi, bukan, Allah, secara identitas. Banyak sarjana teologi menganggap kata, firman adalah Allah, di sini bukan identitas, tapi sifat keilahian. Dalam tafsir Islam, kalimat dari Allah, seperti disebut di Qs. An-Nisa, 171, diartikan sebagai ciptaannya melalui kalimat, kun, jadilah, bukan berarti Isa adalah Tuhan. 4. Thomas berkata kepadanya, Ya Tuhanku dan Allahku. Yohanes pukul 20:28. Pemahaman yang salah, dipahami bahwa murid Yesus menyebutnya sebagai Tuhan secara literal. Penjelasan sebenarnya, ini bisa dilihat sebagai ekspresi takjub, bukan pernyataan doktrin. Seperti saat orang berkata, Ya Tuhan. Saat kaget, tidak selalu literal.
Bahkan jika Thomas salah paham, itu tidak berarti Yesus menyetujuinya. Yesus tidak pernah berkata, "Benar, aku adalah Tuhan." Kesimpulan antara semua ayat yang sering dijadikan bukti ketuhanan Yesus dapat dijelaskan dalam konteks misi kenabian. Tidak ada satupun yang secara eksplisit berkata, "Yesus adalah Tuhan, sembahlah Dia." Sebaliknya, banyak ayat dalam Injil yang menunjuk pada tauhid dan bahwa Yesus adalah utusan, bukan Tuhan.